Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sahabat Al-Ihsan yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala dengan anugerahnya, karunia-Nya serta taufik dan hidayah dan izinnya sehingga kita bisa dikumpulkan pada pagi hari ini di dalam majelis ilmu, di tempat semulia-mulianya tempat di atas muka bumi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan pada kita taufik dan hidayahnya, ilmu yang bermanfaat, serta kita selalu berada di jalan siratal mustaqim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pagi hari yang mungkin agak mendung, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita, melindungi kita, saudara-saudara kita dan juga di sekitar kita dari segala macam cobaan, ujian. Dan kita mendoakan bagi saudara-saudara kita yang mendapatkan cobaan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan mereka sabar, tabah di dalam menghadapi segala macam cobaan dan ujian yang Allah taala timpakan kepada mereka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertemuan yang hari ini atau kali ini kami akan lanjutkan masih di dalam poin tentang masalah akidah, khususnya yang masih juga berkaitan dengan dampak dan bahaya daripada syirik. Dampak serta bahaya daripada syirik. Tetapi lebih khusus kepada poin yaitu tentang yang berkaitan dengan dunia
paranormal. Seperti yang kami terangkan atau kami sampaikan di bulan yang lalu, kita nanti akan mengenal lebih dekat, akan mengenal lebih jauh tentang dunia sihir. Bagaimana dan apa serta media yang mereka gunakan di dalam menjalankan profesinya. Kemudian yang kedua nanti kita akan pelajari juga tentang dunia jin, agar kita bisa hati-hati dan juga bisa waspada serta mengenalnya. Dan yang terakhir tentunya kita akan mempelajari bersama bagaimana solusi jalan keluar serta membentengi dan menyelamatkan diri kita, yaitu dengan satu-satunya jalan kita kembali kepada tuntunan Allah dan Rasul-Nya, yaitu dengan ruqyah syar'iyah. Yang pertama kita awali yaitu untuk mengenal apa sebenarnya dunia sihir itu, apa hakikat sihir. As-sihru haqiqatuhu wa hukmuhu wa ilajuhu. Sihir hakikatnya, hukumnya, dan juga nanti cara mengobatinya. Yang pertama, definisi daripada as-sihir. Secara bahasa, kalimat as-sihir itu adalah sesuatu yang tersembunyi, remeng-remeng, atau juga diungkapkan waktu di sepertiga malam terakhir ketika mendekati waktu fajar, itu juga dikatakan sihir. Karena waktunya yaitu waktu lagi remeng-remeng, al-ghalas, di dalam bahasa sunnah juga disebutkan dengan waktu ghalas, mendekati kepada waktu fajar. Secara bahasa, sihir itu adalah memalingkan sesuatu dari hakikatnya, seolah-olah penyihir melihat kebatilan dalam bentuk kebenaran. Kalau bahasa dulu di masyarakat, yang namanya sihir diartikan membolak-balik atau membalik mata seseorang. Tali bisa menjadi ular, padahal itu cuman hanya sebagai atau sebatas dibalik aja mata kita. Padahal itu sebenarnya tidak ada perubahan. Secara istilah di dalam bahasa syar'i atau di dalam bahasa akidah, salah satunya yang diterangkan oleh salah seorang ulama, Al-Imam Ar-Razi, beliau menjelaskan tentang sihir, setiap perkara yang tersembunyi sebabnya dan terbayangkan tidak seperti hakikatnya, dan terjadinya seperti penggelabuan dan penipuan. Definisi yang lain yang diterangkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, yaitu ikatan mantra dan perkataan yang diucapkan oleh tukang sihir, baik ditulis atau diucapkan, melakukan sesuatu berpengaruh pada badan orang yang disihir atau pada hatinya atau pada akalnya tanpa interaksi secara langsung. Di dalam surat Al-Falaq, Allah Subhanahu wa taala menerangkan bagaimana cara kerjanya tukang sihir.
di dalam surat Al-Falaq, An-naffatsati fil uqad. Salah satu kerjanya yaitu dengan cara bagaimana mengusahakan sesuatu yang ada pada objek tersebut dengan media yang diikat-ikat kemudian ditiupkan tidak secara langsung kemudian dikirimkan kepada korbannya. Itulah sihir. Definisi yang mendekati atau perpaduan dari beberapa definisi yang tadi, sebenarnya hakikatnya daripada sihir itu adalah kesepakatan antara penyihir dan setan dengan syarat tukang sihir mau melakukan beberapa perbuatan yang diharamkan, khususnya yaitu perbuatan syirik, sebagai imbalan, bantuan dan ketaatan setan terhadapnya yang menyangkut hal-hal yang diinginkan. Jadi hakikatnya perbuatan sihir, sihir bisa terjadi yaitu antara tukang sihir dengan setan yang dua-duanya bekerja sama. Si tukang sihir taat kepada setan, yang setan taat kepada tukang sihir dengan menggunakan media atau beberapa alat-alat tertentu yang ditujukan kepada korban. Itulah sihir dan hakikat daripada sihir. Pertanyaannya, bagaimana caranya sehingga setan atau jin yang jahat, yang kafir itu bisa tunduk terhadap tukang sihir, sehingga dia bisa tunduk mengikuti apa yang dimauin oleh tukang sihir. Telur dipecah, langsung keluar banyak isinya di dalamnya. Awalnya telur kosong, tidak ada isinya. Tapi karena mata kita tidak mampu melihat yang ada di alam gaib, yang dibalik itu semua si jin sudah siap akan menaruhkan sesuatu bersamaan dengan telur dipecahkan, di luar kemampuan mata kita. Nggak mungkin itu langsung telur di dalamnya isinya ada rambut, ada paku, ada ini dan segala macamnya sebelum dipecahkan, mustahil. Tapi dia ketika dipecahkan langsung bersamaan jin itu memasukkan sesuatu atau meletakkan sesuatu di pecahan telur yang tadi. Yang perlu kita ketahui, bagaimana tukang sihir mendekatkan dirinya kepada syaitan sehingga dia itu tunduk patuh terhadapnya. Beberapa sarana tukang sihir dalam mendekatkan diri kepada syaitan. Yang pertama, menjadikan mushaf Al-Quranul Karim sebagai alas kaki untuk masuk WC. Menulis sebagian mushaf dengan menggunakan kotoran, bahkan dengan darah haid. Menulis sebagian ayat Al-Quran di telapak kakinya. Menulis surat Al-Fatihah dan juga ayat-ayat yang lain dengan secara terbalik. Salat tanpa berwudu atau tetap dalam keadaan junub. Menyembelih untuk setan, tidak mau menyebut nama Allah lalu melemparkan sesembelihan ke suatu tempat yang ditentukan oleh setan. Berhubungan dengan ibu dan anaknya, bahkan sampai membunuh anaknya sebagai tumbal dan yang lainnya, bayi-bayi, anak-anak perempuan dan seterusnya, menggunakan lafaz-lafaz yang mengandung kemusyrikan dan kekafiran. Ini hal-hal bukan baru, sudah banyak menyebar di masyarakat, sudah menjadi rahasia umum, bahkan sering divisualkan,
di dalam film-film bagaimana tukang-tukang sihir di dalam melaksanakan operasinya yaitu dengan cara-cara seperti ini. Seperti yang bulan kemarin kami ceritakan, ada salah seorang atau salah satu kaum, kelompok suku yang ketua sukunya memberikan jimat kepada semua para pengikutnya, masyarakatnya, yang ternyata di dalam jimat tersebut tulisan-tulisannya isinya rajah ataupun apapun bentuknya, sekalipun bertuliskan bahasa Arab tapi ternyata terbalik daripada ayat-ayat Al-Quran dan seterusnya. Banyak di masyarakat yang seperti ini. Jimat-jimat yang ditulis, yang dilipat, yang dibungkus, yang ditempel di depan pintu atau di mobil atau di dompet atau di gesper atau dan seterusnya, yang isinya asal usulnya dari mereka-mereka ini, yang isinya di dalamnya walaupun berupa ayat-ayat Al-Quran tapi ditulis terbalik, kadang juga tidak benar dan seterusnya. Ini media, sarana yang digunakan oleh tukang sihir yang sekarang namanya sudah berubah, sudah ngetren. Kalau dulu tukang sihir, tapi kalau sekarang sudah beralih, tetapi profesinya, substansinya sama seperti apa yang dilakukan oleh tukang sihir, hanya sebatas namanya saja berubah menjadi paranormal, mentalis, atau dan yang lainnya daripada nama-nama yang ngetren, yang sebenarnya mereka semuanya adalah bersaudara dengan tukang sihir alias dukun, satu bapak lain ibu. Semuanya adalah mereka-mereka yang terlibat atau yang berkecimpung di dalam masalah dunia gaib dengan media setan. Naudzubillah min dzalik. Berarti ketika tukang sihir tadi menggunakan media setan di dalam beroperasi, berarti semakin dekat tukang sihir dengan setan, semakin tunduk tukang sihir dengan setan, paranormal dan yang lainnya, berarti semakin taat itu setannya. Semakin dekat, semakin dimanjain, semakin diberikan apa yang dia mauin, diturutin yang diminta oleh setan, sekalipun dia harus menyembah kepada jin atau setan itu tersebut. Semakin besar kekafiran tukang sihir, maka semakin besar ketaatan setan kepadanya dan semakin cepat melaksanakan perintahnya. Kalau amplopnya gedean, sogokannya gedean, jalan tol. Setan juga kenal korupsi, nggak taunya. Kenal juga dengan yang namanya semakin besar yang diberikan oleh seseorang, semakin cepat jalannya. Masya Allah. Ini fakta dan realita yang ada di dalam dunia sihir, paranormal, dukun dan yang lainnya. Di sini ada gambar yang unik, perlu diperhatikan. Yang dekat dengan setan di sini bukan pakai baju hitam-hitam, pakai baju koko, peci putih, pakai serban. Subhanallah. Apa dan mengapa di balik gambar ini kita akan ketahui dengan berikutnya insya Allah. Bentuk-bentuk praktek sihir
yang di masyarakat sebenarnya dibahasakan dengan bahasa yang sederhana. Pakaiannya seperti yang tadi, untuk bisa diterima di masyarakat yang akhirnya namanya berubah, bukan dukun, bukan tukang sihir, tapi orang pintar. Orang pintar. Karena kalau pakaian hitam-hitam kayak paranormal gitu kan, tampak mukanya serem, rambutnya kagak disisir dan yang lainnya, kagak ada orang deket. Tapi kalau penampilan seperti yang tadi, peci putih, pakai serban, koko, sarung, ke masjid juga, subhanallah, laris di masyarakat. Padahal media yang dia gunakan adalah dengan setan. Ini dia cara-cara atau macam-macamnya dunia mereka, nggak perlu kita bahas. Tapi yang perlu kita ketahui, bagaimana tukang sihir mendatangkan jin. Bagaimana caranya? Yang pertama, dia bersumpah dengan nama jin atau setan, memotong sesembelihan, melakukan penistaan, menulis ayat Al-Quran dengan hal-hal yang najis, menulis ayat Quran dengan sungsang atau miring terbalik, menyembah binatang, melihat melalui telapak tangan, memanfaatkan benda bekas pakai yang dipakai oleh korban, bajunya, kaosnya, atau menggunakan apa yang ada pada korban, dari mulai rambutnya misalnya, atau gambar fotonya, serta yang lainnya, yang dengan media-media tadi itu diserahkan sama jin yang beroperasi. Jin yang beroperasi, yang paling sering pakai kaos bau badannya, atau kalau bisa kadang pakai foto dan rambutnya, sebagaimana Nabi SAW ketika beliau kena sihir melalui beberapa helai rambut yang diambil dari sisir Nabi SAW yang diserahkan kepada tukang sihir Yahudi dengan rambut daripada korban. Apa tanda-tandanya tukang sihir di dalam mengobati seseorang yang perlu kita ketahui dan waspada? Hati-hati ketika kita datang ke alternatif, bahkan sekarang pakai kedok alternatif, tabib mukjizat dengan segala macam-macam namanya, untuk mengelabui orang-orang yang akan berobat ke sana. Ketika kita tidak hati-hati, kita akan jatuh kepada dunia mereka, yaitu naudzubillah min dzalik. Yang pertama, ketika kita datang berobat ke orang pinter tadi alias alternatif, tabib dan yang lainnya, seorang yang sakit dibawa dan ditanya bukan orang tua bapaknya, tapi yang ditanya siapa ibunya. Siapa ibunya? Karena ini sudah menjadi rumusan dari orang-orang atau dari para pelaku sihir tadi, menanyakan ibunya. Mengambil salah satu benda bekas pakaian dari penderita, meminta binatang dengan sifat-sifat tertentu untuk dipotong. Ayam hitam, ayam putih, atau binatang-binatang yang lainnya. Setelah proses ini dilakukan, diikuti oleh pasien atau oleh keluarga pasien, dibikinlah jimat-jimat, tulisan-tulisan tertentu. Ada yang ditempel di rumah, kemudian diminum, dimasukkan ke air, ditaruh di badan, dibaca dan seterusnya, ditanam di depan rumah. Naudzubillah min dzalik. Memberi penderita beberapa kertas bertuliskan rajah, terkadang dalam bahasa Arab, untuk disimpan, digantung atau dibakar, kemudian diminum. Terkadang tukang sihir dapat menyebutkan semua persoalan si penderita sebelum penderita menceritakannya. Kaget.
Yang datang bingung, kok tahu dia ya, padahal kita belum cerita. Wah, tambah yakin nama tukang sihirnya atau orang pinter tadi. Tambah yakin abis-abisan. Pakai telur ngobatinya, ditempel di leher, seret, diambil penyakitnya. Masya Allah, kalah dokter ahli bedah. Subhanallah, naudzubillah min dalik. Ini beberapa tanda-tanda tukang sihir. Kemudian setelah kita sudah mengenal hakikat sihir, tukang sihir, serta sarana dan juga tanda-tandanya, yang perlu kita ketahui berikutnya yaitu tentang bagaimana mengenal jinnya. Tukang sihirnya udah tahu, mengenal jinnya sekarang. Bagaimana kita mengenal jin, serta beberapa hal-hal yang terkait dengan masalah jin. Mengenal jin, cara masuknya jin, gejala kemasukan jin, serta cara mengobatinya, yaitu dengan mengenal ruqyah syariah. Yang pertama, apa sih jin itu sebenarnya? Prinsip dari Al-Quran dan As-Sunnah memahami tentang masalah jin, yaitu berkaitan dengan masalah gaib. Sesuatu yang berasal atau tentang masalah gaib, dasarnya harus berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak bisa dengan katanya, tidak bisa dengan sebatas sumber di buku, di kitab, tapi harus benar-benar berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jin adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari nyala api. Dalam Al-Quran diterangkan, Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan proses penciptaan jin, yang sebenarnya diciptakan jin itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada nyala api sebelum manusia diciptakan. Karena Allah menciptakan makhluk yang ada di surga dulu, yaitu malaikat, jin, kemudian Adam alaihissalam. Ada yang laki-laki dan perempuan, serta berkembang biak seperti umat manusia. Cuman gak tahu siapa penghulunya. Yang jelas mereka berkembang biak, kawin satu dengan yang lain, punya keturunan. Kemudian diciptakan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada asalnya sama seperti Allah menciptakan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ketika dari makhluk jin itu ada yang tidak beribadah kepada Allah, tidak tunduk kepada Allah, berarti mereka adalah golongan jin kafir. Jin kafir sama seperti manusia yang tidak tunduk, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, golongan dari orang-orang kafir. Bisa melihat kita, tetapi kita tidak bisa melihat mereka. Di dalam Al-Quran juga ada Allah Ta'ala berfirman. Kemudian beraneka bentuk. Jin itu bisa berubah bentuk. Karena nanti juga akan diterangkan salah satu kriterianya, tidak ada satupun daripada manusia yang bisa melihat wujud asli daripada jin, gak ada, kecuali para nabi. Jadi kalau ada orang-orang yang bisa ngaku melihat jin, apalagi sampai dikejar-kejar, ditangkap, dimasukin ke botol, bohong. Yang melihat, yang percaya
sama bahlulnya. Nggak ada. Karena mereka berada di alam gaib yang tidak bisa dilihat oleh mata kita yang sekarang ini, kecuali para nabi. Tetapi jin bisa berubah bentuk, berupa daripada makhluk lain. Paling banyak, paling sering terjadi, dan ini hampir ada di semua tempat. Jin berupa ular, tapi memiliki kriteria. Ada kriterianya, jangan lupa. Bahkan tidak sedikit di rumah-rumah kita kadang-kadang ada ular. Beda antara ular itu jelmaan jin dengan ular yang ganas, beda. Kriterianya diterangkan oleh salah seorang ulama di dalam bukunya Al-Imam Ahmad, bukan Imam Ahmad ibn Hanbal, Bustanul Arifin namanya kitabnya. Kami pernah belajar dan juga pernah mendengar dari salah seorang syekh, dan ini pernah terjadi di zaman beliau. Kriteria ular yang jelmaan daripada jin, yang pertama, ularnya itu seringnya dan lebih banyak warnanya hitam polos, antara badan atasnya dengan bawahnya hitam, sama, gak ada bedanya. Tapi kalau ular biasa, perutnya warnanya beda, putih kadang-kadang. Tapi kalau ular yang jelmaan jin, semuanya sama hitam, atas bawah. Yang kedua, dia seringnya diam, gak bergerak, nempel. Ada di pinggir tembok, kadang ada di bawah alas meja, atau ada di tempat tidur. Tapi gak ganggu, tidak ganggu, karena dia tidak ganas, tidak bergerak. Dan kita perlu hati-hati ketika ada ular di rumah kita dengan kriteria seperti yang tadi, jangan dibunuh. Yang pertama kita lakukan, keluarkan dulu, keluarkan ke tanah di depan, dan gak akan lama dia akan hilang. Tidak lama dia akan hilang setelah itu. Keluarkan keluar, dan tidak akan menyerang kita biasanya. Apalagi kadang-kadang jin-jin yang seperti itu adalah jin yang tidak kafir. Tidak kafir kebanyakan. Syekh Ahmad tadi dia menerangkan, satu waktu dia bercerita dalam bukunya bahwasanya pernah di rumah beliau ada masuk ular yang seperti yang tadi kriterianya. Oleh beliau dikatakan, in kana anta min ikhwanina fakhruj. Kalau kamu dari bangsa jin yang muslim, saudara kita, keluar. Akhirnya diangkat oleh beliau, keluar. Diangkat, keluar. Akhirnya setelah itu nggak kembali lagi. Tidak kembali lagi. Jadi keluarkan ke tanah atau di luar, dan dia akan hilang begitu saja. Jadi jangan buru-buru dibunuh. Jangan buru-buru dibunuh. Ada beberapa proses yang lain yang ketika sudah ular tadi itu pasti bukan jin, boleh-boleh saja kita amankan atau selamatkan, dibunuh dan yang lainnya. Tapi kalau dengan kriteria yang tadi, kita harus hati-hati. Atau berkaki empat seperti kucing. Kucing juga bisa jelmaan daripada jin. Burung saat menampakkan diri bisa juga. Wallahu a'lam, bisa juga mungkin burung hantu kali, wallahu a'lam. Bisa merasuk dalam manusia melalui aliran darah. Jin bisa masuk ke dalam manusia melalui aliran darah. Subhanallah. Ini berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi SAW juga menerangkan bagaimana setan ketika akan mengganggu kita,
khususnya ketika kita akan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sholat. Nabi katakan yang pertama, ketika mendengar adzan setan itu kabur. Kemudian kembali lagi mendekati kita, mendengar iqamah, setan tadi itu kabur. Setelah iqamah, setan itu mendekati kita dan masuk di dalam tubuh kita yang kita sedang sholat, kemudian mengganggu kekhusyuan sholat kita. Nabi katakan yang pertama yang diganggu bagi seseorang yang sedang sholat, dilupakan jumlah rakaatnya. Dilupakan jumlah rakaatnya. Barang hilang ingat. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, jin jahat sama dengan manusia jahat disebut syaitan. Jin yang jahat sama dengan manusia yang jahat. Walaupun ada sebagian yang mengatakan kadang-kadang kalau manusia bisa lebih jahat, karena kalau jin yang jahat, syaitan, kita bisa berlindung pada Allah Subhanahu wa ta'ala, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca ayat kursi. Tapi kalau setan manusia luar biasa, dahsyat. Kita bacain a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dia baca ayat kursi. Subhanallah. Kalau kita bacain ayat kursi, dia malah duduk di atas kursi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini kalau setan manusia. Kalau setan manusia. Tipu dayanya setan jin adalah lemah. Misalnya melalui bisikan, was-was, janji-janji palsu, menakut-nakuti, khayalan kosong, ajakan untuk sesat. Orang yang was-was itu bisikan setan. Ambil wudu nggak kelar-kelar. Yang antri di belakangnya bingung, tuh dari tadi muka aja dibasuh. Subhanallah. Itu berarti bisikan setan. Was-was adalah orang-orang yang termakan oleh bisikan setan. Perlu hati-hati, karena ketika sudah kena penyakit was-was, naudzubillah min dzalik, luar biasa dampaknya. Luar biasa. Ada obatnya, ada caranya untuk kita melepaskan diri daripada yang namanya penyakit was-was. Tidak punya kekuasaan atas orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Berarti orang mukmin, mukminah yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sudah punya antibodi, sudah punya benteng, selamat daripada yang namanya godaan, bisikan, dan yang lainnya daripada jin yang jahat, yaitu syaitan. Naudzubillah min dzalik. Kekuasaan syaitan hanyalah atas orang-orang yang menyekutukan Allah dan menjadikan syaitan sebagai pemimpin. Naudzubillah min dzalik. Orang mukmin, mukminah tidak mudah terpedaya oleh tipu daya syaitan. Naudzubillah min dzalik. Meminta perlindungan, kesehatan, kekuatan, keselamatan kepada jin adalah syirik. Berarti apapun bentuknya media yang menggunakan perantara jin untuk tujuan apapun juga, sekalipun mengobati sihir dengan jin juga tidak boleh. Berarti pelaku dan yang melakukannya adalah termasuk orang-orang musyrik. Naudzubillah min dzalik. Yang terakhir, manusia tidak bisa melihat jin wujud aslinya kecuali nabi, kecuali nabi. Karena jin wujudnya berbeda dengan manusia, memiliki kriteria anatomi, bentuk tubuh yang tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala dan para nabi yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di zaman Nabi SAW, Nabi pernah mengikat jin
pernah mengikat jin di salah satu tiang masjid. Hanya Nabi SAW yang bisa melakukannya. Kenapa jin masuk ke dalam manusia? Apa sebabnya? Kenapa jin itu sampai masuk ke dalam manusia? Ini ada buktinya, ada pernah terjadi, baik di zaman Nabi SAW dan juga setelah beliau, bahkan di zaman-zaman sekarang juga. Yang pertama, karena jin itu cinta sama manusia. Yang kedua, karena dendam kepada manusia. Yang ketiga, karena ingin menganiaya, mengganggu dan menyesatkan manusia. Karena diperintahkan oleh tukang sihir untuk menganiaya manusia. Karena manusia minta bantuan kepada jin dengan cara dan syarat tertentu, akhirnya jin itu masuk ke dalam tubuhnya. Kapan jin merasuk ke dalam manusia? Kapan jin itu masuk? Saat manusia marah besar tanpa mengendalikan diri. Saat ia ketakutan sekali tanpa berlindung kepada Allah. Takut yang histeris, yang berlebihan dengan tidak berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akhirnya jin itu akan masuk ke dalamnya. Naudzubillah min dzalik. Saat ia menuruti kesenangan hawa nafsunya dalam perbuatan dosa dan haram, jin masuk ke dalamnya. Saat ia lalai berat dari zikrullah, seperti contohnya orang-orang yang kesurupan, itu bisa saja diganggu oleh jin, bisa saja kerasukan jin, bisa saja. Karena beberapa sebab ini. Keluar dari rumah, menuju tempat kerjanya, atau menuju ke sekolah, atau kemana saja, dengan tidak berdoa, tidak membentengi dirinya, menjaga dirinya, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya yang sering terjadi atau menimpa kesurupan itu mayoritas adalah wanita. Agama sangat bijaksana. Sekalipun dalam keadaan berhalangan, seorang muslimah, seorang wanita tidak dihalangi untuk berzikir. Jangan jadi alasan ketika dalam keadaan berhalangan, lalu benar-benar sama sekali kosong daripada zikir, tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keadaan kondisi yang seperti itu, akan semakin didemenin sama setan, didemenin sama jin. Karena bagi seorang muslimah yang berhalangan boleh zikir pagi, zikir petang, bahkan boleh mengaji dengan hafalan yang dia hafal, boleh-boleh saja, tidak dilarang. Karena ketika dalam kondisi seperti itu, mayoritas menurut siklus atau metabolisme tubuh seorang muslimah, lebih sering keadaannya, temperaturnya, temperamennya naik. Kalau dalam keadaan seperti itu, berarti ketika tidak bisa mengendalikan dirinya, tidak bisa mengarahkan dan memanage dirinya dalam kondisi seperti itu, setan yang akan mengambil alih, jin yang akan mengambil alih, jin yang jahat. Naudzubillah min dzalik. Berarti harus tetap dalam keadaan berlindung, berzikir, dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam-macam gangguan jin, banyak macamnya. Yang pertama, gangguan jin secara total diganggu. Seperti yang tadi, hilang kesadaran, tidak bisa mengendalikan diri, nggak bisa bicara, nggak bisa mengontrol dirinya, jerit-jerit, mukul-mukul dan seterusnya, atau tertawa, menangis,
Seluruh tubuhnya bergerak sendiri, tidak kenal orang dekatnya, melawan orang yang di dekatnya. Ini sudah total berarti. Seperti orang dibius total, tapi dibiusnya oleh kerasukan jin. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua adalah gangguan secara parsial, beberapa saja, pada bagian tertentu. Kadang gemeteran, kesemutan, atau juga dalam beberapa bentuk yang lainnya. Misalnya gangguan yang sifatnya terus-menerus, gatal-gatal, sakit pada bagian tertentu, tidur terus-menerus atau nggak bisa tidur dan seterusnya, atau sakit pada bagian anggota badan tertentu di kepala atau di lutut atau di perut. Itu 3 tempat yang menjadi titik, sering menjadi sasaran daripada gangguan jin. Gangguan yang sifatnya temporer, bisikan terhadap orang-orang soleh, naudzubillah min dzalik, untuk berbuat dosa dan meninggalkan kewajiban. Ini beberapa macam-macam gangguannya. Kemudian apa gejalanya? Gejala orang-orang yang kena gangguan jin, ada tanda-tandanya. Di antaranya yang pertama dibagi dalam 2 kategori. Ketika dia saat terjaga, maksudnya tidak tidur, dalam keadaan sadar, badan terasa lemah, malas, berat untuk bergerak tanpa sebab tertentu. Sakit kepala atau bagian tertentu tanpa sebab. Ada bagian tubuh yang bergerak sendiri, bergerak tanpa sebab. Tersenyum sendiri atau bicara sendiri tanpa sebab. Ini gangguan. Tapi kalau tersenyumnya masih wajar, berarti gangguan jin. Tapi kalau tersenyumnya udah kelewatan, khawatir bukan gangguan jin, sudah harus dimasukkan rumah sakit khusus. Merasa kantuk ketika membaca Al-Quran. Setiap mau ngaji ngantuk ceritanya. Hadir pengajian duduk doang tapi ngantuk di pengajian. Subhanallah. Bisa jadi gangguan bersemangat untuk melakukan hal-hal maksiat dan yang tidak berguna. Giliran nonton sinetron, Masya Allah seger banget. Giliran hal-hal yang lain yang tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, ngayap keliling di mall di mana saja, seger, Masya Allah. Gak capek sama sekali. Giliran ngaji, duduk di taklim, Masya Allah baru sejam aja udah nguap. Kaki udah pegel selonjoran. Subhanallah. Hati-hati. Muncul kedutan di bagian anggota tubuh tertentu. Ada kedutan di mata nggak habis-habis. Kadang di beberapa tempat di tubuh kita muncul emosi yang sulit dikendalikan. Muncul rasa kebencian atau ketakutan ketika berhadapan dengan orang soleh. Dengan orang soleh, berat untuk melakukan kebaikan dan ketaatan. Ini kalau yang bersangkutan dalam keadaan terjaga, tidak tidur. Ada juga banyak menghayal dan melamun, kemudian banyak lalai daripada peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makan banyak, tidak merasa kenyang atau makan. Tidak makan lama tapi fisik kuat sekali. Muncul kekuatan di luar kemampuan manusia. Kebal senjata, mampu mukul musuh dari jarak jauh. Ini semua adalah orang-orang yang kena jin atau dipengaruhi oleh jin. Terjadi kesurupan seperti orang gila, naudzubillah min dzalik. Yang kedua, melakukan atau yang berikutnya masih gerakan-gerakan seperti binatang tanpa disadari, sering melihat jin atau punya kepekaan
di tangan ketika ada jin di sekitarnya. Muncul was-was ragu saat bersuci, sholat atau membaca doa sehingga lama sekali selesainya. Termasuk orang-orang yang kadang-kadang baca usolli nggak kelar-kelar, 3 kali 4 kali sampai takbirnya juga nggak nyampe-nyampe. Bisa jadi dia orang kerasukan jin. Sering buang air atau buang angin ketika mengikuti sholat berjamaah. Ini juga gangguan jin, ini bisa jadi diusilin sama jin. Tutup botolnya dibuka, keluar angin. Subhanallah. Ada getaran, kesemutan atau rasa panas, dingin, berdebar, sesak napas ketika membaca Al-Quran, dzikir dengan khusyuk. Subhanallah. Karena sesuatu yang bertentangan dengan jin, yang tidak disukain oleh jin, dia akan menimbulkan reaksi. Yang kita lakukan seperti dzikir, doa, ngaji, sholat, dan yang lainnya. Ketika ada hal-hal yang sifatnya baik, yang tidak sejalan, seperti plus sama minus, reaksinya kembali kepada tubuh kita. Dari mulai bergetar, berdebar, kesemutan, sakit, ngantuk, dan yang lainnya. Bisa jadi adalah gangguan daripada yang namanya jin, naudzubillah min dzalik. Yang kedua, yaitu ketika dalam keadaan kita tidur, sulit tidur tanpa sebab, terlalu banyak tidur dan mengantuk terus. Sering tindihan bukan karena darah rendah atau ketindihan orang, kayak ada yang nindiin. Mengigau saat tidur dengan kata-kata kotor atau tidak jelas artinya, melakukan gerakan aneh saat tidur, melakukan gerakan mengunyah dengan keras hingga giginya beradu bunyi. Ada yang seperti ini, walaupun juga ada gigi yang bunyi beradu ketika tidur. Dikatakan oleh dokter juga, kami pernah mendapatkan hal ini, informasi dari dokter, karena proses bergeraknya muka, seharian muka itu tegang. Kadang-kadang ketika tidur tanpa terasa bisa saja gigi itu bergerak dan sampai mengeluarkan suara. Tapi bisa juga karena orang-orang yang gangguan jin melakukan atau bermimpi buruk seperti melihat binatang, makhluk aneh, mau jatuh, berada di tempat yang menyeramkan, menjijikkan, dikejar-kejar musuh, dan seterusnya. Kemudian mimpi bersambung. Mimpi bersambung, tiap tidur pasti diganggu begitu terus dan berulang-ulang, padahal tidurnya sudah terputus. Dengan bangun atau menjalankan aktivitas lainnya, mimpi ditemuin jin yang mengaku dirinya sebagai arwah orang tertentu. Saya si fulan, saya kakek, nenek ini, dan seterusnya. Yang jin tadi itu menjelma dengan orang tersebut. Mimpi mendapatkan wahyu, berita gaib, ramalan, perintah untuk berbuat maksiat, naudzubillah min dzalik. Mimpi merasuki dunia jin, dipindah ke tempat lain saat tidur tanpa berjalan sendiri, diganggu dengan cekikan di leher, dikelitikin, ditendang dan sebagainya. Ini beberapa gangguan-gangguan yang terjadi dari gangguan jin ketika tidur. Ketika tidur. Bagaimana terapinya dengan ruqyah yang sesuai syariat? Kita harus mengenal dan mengetahui terapinya. Karena hal-hal yang tadi semuanya adalah lumrah, biasa, bisa terjadi kepada siapa saja daripada kita. Siapapun kita, dimanapun kita berada, apapun gendernya, rentan terhadap yang namanya gangguan jin. Apalagi juga bisa sampai kepada yang namanya gangguan atau menjadi korban daripada sihir, naudzubillah.